Assalamualaikum, selamat siang, salam Elisa. Kembali lagi dengan saya Dia. Di sini saya akan bincang-bincang sama salah satu karyawan. Dibilang baru juga nggak baru, dibilang lama juga nggak lama ya. Jadi tengah-tengah. Dan dia salah satu karyawan cowok di loket pendaftaran. Beliaunya masih muda, sangat muda banget. Kira-kira sekitar 20 tahunan. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita perkenalkan dulu kira-kira siapa nih yang ada di sebelah saya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Sebentar pause, jangan lupa subscribe ya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru kita. Eits, dan jangan lupa jempol atasnya ya, agar kita selalu bersemangat membuat video. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Selamat menyaksikan. Kan nama saya Dwiki. Dwiki Taufik Rahman, usia 20 tahun. Di loket pendaftaran untuk kerjaan saya. Oke. Nah, kali ini nggak sendirian. Jadi Mas Dwikinya bawa temen nih. Mungkin bisa diperkenalkan juga Mas, temennya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Iqbal Orekan Nama, bisa dipanggil Iqbal. Umur 23 tahun, untuk pekerjaan di jalan. Pekerjaannya di jalan. Dari organisasi Relawan Ambulan Malang. Oke, nah kira-kira kan banyak yang bertanya-tanya pekerjaannya di jalan apa, terus kenapa Mas Dwiki ini kok kita bahas itu apa sih yang spesial dari Mas Dwikinya? Mungkin saya mau tanya, kalau boleh tahu Mas Dwikinya di sini udah berapa lama? Kurang lebih 2 tahun, kurang lebih 2 tahunan lah. 2 tahun di loket pendaftaran ya. Mungkin suka dukanya selama bekerja di klinik Elisa apa sih? Sukanya sih rame sih, nggak sukanya ketemu pasien-pasien yang ribet. Itu aja sih. Pasien-pasien yang ribet itu aja. Ya mungkin emang banyak beberapa pasien yang macam-macam lah, macam-macam karakter ya. Pasien. Di sini Mas Dwiki sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun, dan suka dukanya sudah dijelaskan. Nah, kira-kira Mas Dwikinya di klinik Elisa ini gimana sih, ngerasa nyaman atau gimana? Terus nanti pengennya klinik Elisa itu seperti apa? Nyaman sih, nyaman aja di klinik Elisa. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik dan lebih besar. Oke, nah ini karena kenapa saya manggil Mas Dwiki untuk ngobrol, ini karena ada yang spesial dari Mas Dwiki. Selain dia bekerja di klinik Elisa, beliau juga termasuk salah satu relawan. Nah, mungkin pada penasaran kira-kira apa sih namanya klubnya, terus tugasnya atau kerjanya itu ngapain aja sih? Kan kepo, banyak nih teman-teman juga yang belum tahu, karena ya kita belum sampai yang tanya-tanya detail banget ke Mas Dwikinya. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan dari Mas Dwikinya, klubnya apa, terus tugasnya ngapain, Mas Dwiki di situ sebagai apa, dan temannya sebagai apa? Saya Dwiki tergolong dari organisasi Relawan Ambulan Malang, dan saya di situ juga menjadi humas. Dan teman saya ini adalah ketua dari Relawan Ambulan Malang. Tugasnya bisa disampaikan, Mas? Mungkin awalnya sih aku mau tanya, latar belakangnya apa sih yang melatar belakangi kalian berdua masuk ke relawan ambulan itu? Kalau dari saya ya, untuk latar belakang saya sendiri karena suka nolong aja sih sebenarnya, dari hati, dari dulu suka nolong. Terus ada organisasi sebelum relawan ini, ada itu yang membuat ngerekrut saya. Terus organisasi itu lagi rancu atau gimana itu, terus mendirikan organisasi baru yang namanya Relawan Ambulan Malang. Alhamdulillah untuk Relawan Ambulan Malang sendiri udah hampir berjalan 3 tahun juga. Kalau dari Mas Dwikinya? Kalau saya pertama kali sih sudah memang dari sekolah itu udah kayak ingin nolong-nolong orang. Pulang, masih ingat pulang PSG itu ada yang ngawal ambulan, dan di situ saya kayak ingin apa sih itu gitu. Gak lama saya PSG di klinik ini juga, saya ada dibelikan motor, dan saya belajar untuk ngawal-ngawal ambulan pertamanya itu. Dan gak lama ada temen dari Relawan Ambulan Malang menyarankan atau
mengajak bergabung dan saya bergabung di awal 2018 kalau nggak salah. Dan mulai sampai sekarang saya masih di Relawan Ambulan Malang. Oke. Nah, kalau relawan ini kan identik dengan menolong ya, Iya. menolong. Nah, ini di sini masnya berdua ini menolongnya cuma ambulan aja atau semua apapun yang mungkin dibutuhkan kayak gitu? Dulu kita memang menolong cuma jadi eskorter ambulan dulunya. Tapi sekarang sudah untuk merambah ke yang lain. Seperti kalau ada kecelakaan, orang hilang, rescue, dan lain-lain, kebakaran juga kita sudah turun. Oke. Nah, untuk relawan ambulan Malang ini kan berdiri sendiri masnya ketuanya ya. Apa ada kayak atasannya atau di bawahannya apa kayak gitu? Kalau untuk Relawan Malang, ini termasuk saya ketua periode ketiga. Soalnya ada yang pertama dan kedua, ini udah ketiga perubahan periode, kita ketuanya kan saya. Untuk atasannya nggak ada, karena yang mendirikan Relawan Malang itu dulu saya kalau masih ingat sekitar 42 orang itu mendirikannya. Jadi bareng seluruh anggota lah, seluruh anggota itu mendirikan bareng-bareng untuk Relawan Malang ini jadi. Gitu. Jadi nggak kayak masuk di bawahannya apa kayak gitu. Emang berdiri sendiri gitu ya. Berdiri sendiri. Oke. Ini untuk relawan ambulan kan emang setiap ada ambulan kayak gitu kan bantuin ya, kayak buka jalan kan gitu toh. Nah, itu kan biasanya kita nggak tahu nih ambulannya kan kapan kayak gitu dibutuhkannya lah. Kira-kira kan kalau misalnya setauku sih ya 24 jam ya kerjanya ya. Kira-kira dengan kerja yang 24 jam, kira-kira dari masnya berdua gimana? Mungkin ada ngerasa, aduh gimana atau gimana? Ini saya jawab kalau pertanyaan. Kan harus apa? Intinya kita harus siap 24 jam gitu kan? Sebetulnya kan kita relawan itu ya apa ya? Ini kan relawan kan menolong, rela menolong. Nggak harus juga kita harus standby 24 jam yang pertama. Anggota kita juga kan banyak di mana-mana di seluruh Malang ada. Itu kalau mereka memang free, kalau emang nggak ada kegiatan dari sekolahnya atau dari keluarganya sendiri atau kerjaannya, bolehlah kalau mau ikut standby, monggo standby itu. Ya itu untuk apa? Kalau ada ambulan kita escort. Kalau ada tiga-tiga kita membantu, itu biarpun bantu ngatur lalu lintasnya biar nggak ada orang mendekat kayak gitu. Terus kebakaran ataupun itu intinya nggak kita 24 jam memang ada yang standby, cuma nggak semuanya lah. Intinya kalau bisa ya monggo, kalau nggak bisa nggak apa-apa, karena kita nggak memaksa lah, karena juga relawan. Terus dari untuk anggotanya sendiri Mas, kira-kira emang ada batasan usia atau untuk semuanya? Nggak ada sih kalau batasan usia. Sih kalau usia minim masuk sekitar umur 18-19 lah. Ya, soalnya itu kan ya yang diutamakan kan karena di sini kita membawa kendaraan sendiri ya. Kalau saya udah punya SIM itu yang penting kita sipit. Nah, suka dukanya masnya selama menjadi relawan, kira-kira apa sih atau yang paling berkesan selama masnya menjadi relawan ini? Saya pernah masih ingat, ini pada waktu itu pengawalan ambulannya rumah sakit daerahnya Bangil, RSUD Bangil. Itu masih belum ada tol, Singosari masih belum macet, kondisi pasien sudah kritis lah dari Bangil itu, jadi tidak tertolong, jadi dianggapkan ke rumah sakitnya Singosari. Itu paling suka saya, menurut saya itu apa ya, kayak kok nggak ada pengertian lah dari warga. Makanya kan betulnya kan ya itu loh, kenapa kok kita ada pada waktu itu, kita sering ngobrol ambulan, ya tolong lah biar warga itu mengerti ambulan itu juga prioritas, apalagi yang mbak pasien yang darurat, artinya kritis banget. Apalagi kan nggak mungkin toh yang dari Bangil dikirim ke Malang pun itu nggak kritis, cuma penyakit biasa. Itulah suka-dukanya. Kalau sukanya sih banyak, ya ketemu teman-teman, ketemu organisasi lain yang bisa belajar kita, kayak pun itu rescue, SAR atau dimanapun kebakaran kita harus bantu gimana, itu sukanya saya. Oke, kalau dari Mas Dwiki-nya? Kalau paling nggak suka ya, paling nggak suka apa ya? Hampir nggak ada. Suka semuanya saya. Mungkin hal yang paling berkesan selama jadi relawan. Berkesan ya. Ada sih pertama kali dan seneng-senengnya saya pertama kali bergabung. Itu seneng banget. Soalnya bisa menyalurkan hampir hobi
Dulunya memang hobi, sekarang kayak gak enak kalau nggak gitu. Gitu. Sekarang itu sih. Kumpul teman-teman dari organisasi lain, bisa ketemu ini itu gitu. Mungkin dari kejadian waktu Masnya relawan nih, waktu turun tangan untuk jadi relawan, hal yang paling berkesan atau kejadian yang paling berkesan yang itu membuat Masnya, pelajaran buat Masnya sendiri itu apa sih? Kalau saya tadi sih itu, ya itu pada waktu ya tolong lah ya itu ya, kalau alhamdulillah ya itu. Terus ada juga apa ya, kayak pada waktu ada kecelakaan, pada waktu kecelakaan ya tolong untuk warga sekitar janganlah nonton gitu aja terus difoto disebarin. Ya itu menurut saya bukan haknya mereka, kayak kasihan juga kan. Ya kalau yang difoto itu di wajahnya atau apanya dikurangkan atau gimana ya, kalau saya kadang kan orang-orang dijelaskan aja padahal itu lukanya parah atau gimana, apalagi yang sampai ya jelas banyak sih. Kalau yang baik intinya ya kesan saya yang paling aneh ya, tolonglah untuk semua warga ngertiin lah pada waktu itu tahu ambulan lewat atau gimana, mbak pasien kecelakaan pun kebakaran pun jangan banyak yang nonton di sekitarnya. Takutnya apa? Kayak kemarin pernah kejadian ada kebakaran, banyak orang yang ngerumpuni, jadi yang tim pemadamnya kurang bisa. Kalau dari Mas Dwiki? Kalau saya Apa? Baru- Pasti ada lah. Pasti. Selama ini kayak ambulan terus tiba-tiba entah itu ada kejadian udah gemes banget, ternyata ada yang nutupin jalannya atau gimana kayak gitu. Kalau Mungkin yang itu ini pengalaman lucu sih, menurutku lucu. Kenapa ada saya sama teman saya Rizky itu memanglah gabut lah hitungannya, gabut cari-cari ambulan sampai ketemu di Karanglo. Karanglo di cover cuma berapa 100 meter dan saya turun pelari dan ambulannya wes mas di ngarep wes tutup. Dan itu teman saya tertawa. jadi Tua sajir. sudah semangat nih ya, sudah semangat mau bantuin, kirain jauh gitu ya, ternyata cuma oke. Yang paling itu lucu sih itu sih. Heeh. Dan yang paling jauh, paling greget mungkin dari gak enaknya ya di masa-masa sekolah itu masih nyuri-nyuri waktu untuk ngawal ambulan, entah itu izin keluarnya cuma bentar tapi sampai dampit. Ini jangan dicontoh ya kawan. Oke. Terus ini kita kan nggak tahu nih, kadang ada kejadian kan, posisi Masnya kan juga nggak satu tempat nih ya kan, beda-beda tempat. Nah kalau misalnya nih ada kejadian kayak di mana gitu, otomatis kan intinya kayak jauh dari sekitar Masnya nih. Kira-kira Masnya dapat infonya itu dari mana? Kita Atau banyak sih dari infonya. Kalau info banyak. Kadang kita di Facebook juga ada, pasti ada di Facebook. Kalau itu dari teman-teman sendiri, misal ada di wilayah sini, kan kita hampir Semalang Raya. Kabarnya dari selatan ada kecelakaan atau gimana, itu mesti ada info dari teman-teman. Kadang-kadang dari organisasi lain pun kita juga mendapatkan info. Jadi kita nggak apa ya, memotong untuk di teman-teman sendiri, tapi sinergi pun kita juga kayak dari pihak rumah sakit pun ada kita ngajak sinergi. ya kan mungkin banyak yang penasaran, kok hampir setiap ada kejadian selalu muncul kayak gitu kan, kok cepet banget gitu. Mungkin informasinya dari mana kan, kita banyak yang penasaran kayak gitu. Nah terus dari Mas Dwiki, selama bekerja di klinik Elisa, Ya. kira-kira pernah nggak nganterin ambulan dari klinik ke rumah sakit ataupun dari rumah sakit ataupun dari tempat mana ke klinik Elisa? Pernah nggak sih? Oke. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya di belakang kamera. Saya perkenalkan, nama saya Arianti Deswita, dipanggil Yeye ya. Ya Mbak. Saya mau ada pertanyaan buat Mas Ram. Yang pertama itu mungkin pertanyaan awam banget. Kenapa sih ambulans saya terbalik gitu loh? Kenapa tulisan ambulan terbalik? Karena biar lihat dari kaca spion dan terlihat. Mungkin ya.
Mungkin kan yang bunyi sirine kan banyak, Ya. itu polisi, apa itu tentara, mungkin kita dari spion bisa itu, oh itu ambulan, seperti itu ya. Iya. Nah yang kedua itu kalau misalkan ada berita hoax, Hoax. mana itu entah itu bencana, entah itu kecelakaan di jalan, apa itu kebakaran, apakah itu RAM bisa mengatasi kayak mengkonfirmasi kalau berita itu hoax? Kalau selama ini belum ada sih, belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum pernah ada, tapi insya Allah kalau emang itu memang ada ya paling kita kan untuk mengingatkan aja. Apalagi pernah sih terjadi kalau saya di Facebook, kalau ya, kecelakaan atau apa itu lupa saya. Nah itu beritanya ternyata betulnya udah 5 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu, kita konfirmasi aja sih. Tapi lagi menegaskan lagi kalau itu memang udah lama. Udah lama, kalau itu memang nggak ada, mesti gitu. Itu bukan dari teman-teman dari RAM juga sih, hampir seluruh organisasi relawan di Malang juga pasti gitu kok. Menegaskan. Berarti sih makasih. Iya, sama-sama. Apalagi ya, mungkin kalau untuk tanya-tanya gimana-gimananya aku kurang paham ya tentang relawan. Cuma mungkin pesan-pesannya buat seluruh masyarakat ataupun sama untuk karyawan kita biar ngerti, biar paham, karena emang masih banyak yang belum paham. Dan masih banyak yang kayak menyepelekan pekerjaannya kalian. Biasanya kan ada sih beberapa orang yang kayak gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu kalian sampaikan? Ya, diulang lagi tadi saya sudah sampaikan sebelum masalah itu, yaitu harus lebih mengerti lah untuk masyarakat sekitar untuk prioritas ambulan yang pertama. Dua, kita juga kan kerjasama dengan pemadam, ya tolonglah prioritas juga untuk pemadam. Kalau emang udah dengar bunyi sirin dan di spion kan pasti kelihatan. Kalau kita lihat spion pasti kelihatan. Oh itu ada ambulan. Biarpun kecuali ambulan jenazah kan beda sirinnya. Untuk jenazah kita untuk jenazah kan ada beda sirinnya. Untuk suaranya beda. Tapi kalau pasien yang intinya darurat ya, ambulan darurat banget, yang kritis ataupun pemadam itu lah tolong minggir. Itu aja sih kalau untuk masyarakat. Dan tolong untuk kalau kejadian apapun itu kayak ada kecelakaan, ada apa ya, SAR atau dimanapun kebakaran, tolong jangan sering motret lah asal-asalan terus disebarkan asal-asalan gitu. Lebih baik kan diam aja, kalau nggak gitu ya bantulah untuk mengharuskan lalinnya atau gimana. Itu aja sih kalau saran saya buat masyarakat sih, itu aja. Mas Dwiki mungkin? Saya hampir sama sih, apa itu dari masyarakatnya sendiri dan lebih care pada lingkungan sekitar. Oke. Mas Dwiki kan juga kerja di klinik Elisa, terus juga masuk relawan. Nah mungkin ada nggak keinginan Mas Dwiki biar intinya klinik Elisa ini atau teman-temannya mungkin apa ya, kayak ini loh kamu biar tahu kayak gini, atau mungkin kayak memberi sedikit masukan lah buat teman-teman. Kayak misalnya kan tadi kan ada, kalau untuk ngantar ke sini kan ada beberapa karyawan ataupun mungkin tenaga medis, jangan dibawa ke sini nanti UGD-nya rame kayak gitu. Ya mungkin apa gitu, mungkin disampaikan Untuk yang karyawan di klinik atau yang ya lain? di klinik, lebih di kliniknya. Karena kan Mas Dwiki-nya kerja di klinik juga nih, mungkin yang perlu disampaikan ke teman-teman di klinik. Ke teman-teman ke kliniknya itu apa ya? Lihat dulu kondisi pasiennya dulu sih, jangan asal masuk kan, dan lihat dulu, intinya lihat dulu kondisi pasiennya dulu. Sekiranya kita bisa nangani, monggo dilanjut, kalau nggak bisa, monggo dirujuk. Oke, berarti intinya jangan langsung menolak pasien. Nah, tuh. Tapi dilihat dulu kondisinya pasiennya seperti apa. Kalau emang bisa kita layani di klinik ya kita layanin. Tapi emang kalau misalnya emang pasiennya kondisinya udah nggak bisa kita tangani di klinik, ya sebisa mungkin kita alihkan ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, kalau ngawal ambulan ini otomatis kan kenceng banget ya, ngebut ataupun gimana. Apa pernah nggak punya perasaan aku ngebut terus nanti kalau tiba-tiba aku jangan sampai kalau tiba-tiba mungkin nanti jatuh ataupun ada sih temen dulu dan masih awal-awal banget RAM ya, itu ngawal dari rumah sakit Bangil dan untuk pengawalan
93 atau pekapalan belakang itu dia jatuh di Karanglo, dan ambulannya panggil ke RSSA dulu, ngantar pasien, lalu itu balik ke Karanglo, ngambil kembali. Misalkan kan udah bilang udah kecelakaan di jalan, Iya. itu ada jaminannya nggak, ada organisasi? Kan kita namanya juga relawan, nggak Iya. ada, Oh iya, iya. seikhlasnya kita. Suka rela. Siapa tahu rekan-rekan apa ada sendiri gitu Mungkin itu pasti. Iya, untuk yang lain untuk pasti kan ya kayak terakhir ini bukan dia bukan awal atau gimana, ini teman kita sendiri ada yang kecelakaan, jadi itu kita open donasi dari masih ada open donasinya itu. pasti bantu ke teman yang lain. Dan mau menjawab yang tadi yang Mbak tanyakan ke Mas Budi masalah tentang pengawalan kita cepat nggaknya itu, sebetulnya untuk pengawalan ambulan itu kan ambulans itu udah punya SOP, dan kita kalau ngawal pun itu nggak apa ya, kalau sepi kita lepas, kalau baru macet total pada waktu kayak ambulan itu memang nggak usah lewat, itu baru kita di depan. Itu aja sih. Soalnya kan ini juga pelajaran buat teman-teman yang baru eksporter ataupun itu dari keluarga pun yang apa ya, ingin bantu lah untuk kalau emang udah sepi di depannya, mending minggir lah daripada atau menepi daripada nanti ambulannya yang apa ya kesusahan, karena sepeda sama mobil ini kan beda sisi, itu aja sih. Jadi itu. Oke, mungkin pertanyaannya dari saya itu sih, karena pengen tahu aja kegiatannya kayak gitu. Untuk Mas Dwiki, di Klinik Elisa udah 2 tahun, berjalan 2 tahun. Selama di Klinik Elisa, menurut Mas Dwiki, Klinik Elisa ini seperti apa? Ya, entahlah itu mungkin dari Mas Dwiki, Klinik Elisa ini seperti apa sih? Terus yang bikin Mas Dwiki nyaman kerja di sini itu apa? Terus untuk mungkin dari pimpinannya seperti apa? Kerja di sini sih apa ya, enak-enak aja, soalnya deket rumah juga, kerjanya santai. Itu sih untuk pimpinannya terbaik lah. Terbaik, Bu Eli terbaik. Mungkin Mas Dwiki kedepannya pengennya Klinik Elisa ini seperti apa? Mungkin Mas Dwiki pengen nanti Klinik Elisa ada ini. Oh, dan kita di Relawan Ambulan Malang sih, saya juga mengenalkan Klinik Elisa itu apa, dan sering-sering guyonnya itu tim EER. Apa itu tim EER? Apa Elisa berjanji respon. Apa? Elisa? Berjanji respon. Itu maksudnya gimana ya? Itu maksudnya apa ya? Kan kita akan besar kan, dan setidaknya kita ada unit di UGD untuk emergensinya. Entah itu telepon ini ke sini gitu. Oh, gitu. Panggilannya kayak on call. Oke. Oke, mungkin nanti suatu saat Klinik Elisa bisa. Kita lagi proses ya. Kalau dari Masnya kan udah tahu nih, Mas Dwikinya kan kerja di sini. Nah, pasti juga Mas Dwiki sering nih cerita tentang Klinik Elisa. Kira-kira dari Masnya nanti pengennya Klinik Elisa seperti apa? Ya lebih besar lagi, terus apa ya, kayak kemarin sih sempat ada cerita pada waktu itu yang kecelakaan di dekat sini. Itu kecelakaan di dekat sini untuk Klinik Elisa pada waktu itu nggak bisa nanya dia sih, nggak ada dokternya atau gimana yang Dirujuk. yang terus mau dirujuk. Oh, ada dokternya ada. Cuma kondisi pasiennya itu pasiennya kan kita dari salah satu rekan kita telepon ke saya, itu membutuhkan ambulan, dan saya carikan ambulan, sudah dapat, sudah meluncur ke sini, ternyata pasiennya mabuk. Dan itu saya sendiri dan teman saya, soalnya yang telepon nggak enak ke rekan tersebut. Sudah jauh-jauh ke sini, pasiennya ya ininya lebih baik lah ke depannya, kayak pada waktu penanganan pun di situ kan, biarpun 3-3 untuk penanganan pertama kan pasti ada, biarpun nanti dirujuk pun ya lebih baik lagi, untuk lebih ke depannya lebih bagus lagi lah klinik ini bisa dibuat untuk emergensinya respon tadi, terus kayak ada kecelakaan masih bisa nangani, biarpun nggak seberapa nanti harus dirujuk lagi itu. Oke.
Mungkin dari teman-teman mau ngasih pertanyaan lagi atau cukup? Sudah, mungkin perbincangan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita semua lebih baik dan klinik Elisanya pun juga Amin. akan itu yang tadi diminta kayak emergency. Insya Allah nanti kedepannya kita akan mengadakan itu, dan mungkin untuk teman-teman juga kalau misalnya ada pasien lebih dilihat lagi sih kondisinya ya. Jadi benar-benar dilihat kondisinya emang gimana, emang kalau butuh dirujuk ya perlu dirujuk, kalau emang masih bisa kita tangani ya kita tangani di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Elisa. Terima kasih.